Shalom semuanya, hari ini kita akan berbicara tentang Kitab Yosua. Saya ingin memberitahu juga ya setiap saya bikin video ini, khususnya di dalam I Love My Bible ini, supaya kita bisa mengerti bahwa setiap kitab itu ada gunanya dan ada fungsinya. Yang dimana sebagai orang Kristen kita perlu membaca Alkitab. Jadi Alkitab itu bukan hanya untuk orang yang sedang belajar agama atau sekedar ingin menjadi pendeta atau sekolah teologi atau apapun itu. Setiap orang Kristen perlu membaca Alkitab. Nah, dan juga saya percaya mengapa ada banyak sekali orang yang tidak mengerti atau mungkin pemikirannya itu bukan dia nggak mau atau malas baca Alkitab, tetapi buat apa saya membaca Alkitab? Buat apa saya membaca tentang sejarah Israel, laskar-laskarnya dan lain sebagainya buat apa? Nah, kita perlu mengerti bahwa ketika kita ikut Tuhan, maka kita bukan berarti harus tahu tentang semuanya dulu atau kita mengerti dulu semuanya baru kita ikut Tuhan. Enggak sama sekali teman-teman. Kalau kita pengen mengikut Tuhan, kita belajar percaya dulu. Itulah sistem Tuhan Yesus. Nah, salah satunya kalau kita ingin mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh adalah kita membaca firman-Nya. Jadi kalau kita masih belum paham atau kita belum menguasai Alkitab, bukan berarti kita itu nggak pantas jadi orang Kristen. Pendeta pun juga belum lulus mengenai tentang Alkitab. Saya pun juga termasuk. Tapi mari kita belajar bersama-sama dan supaya kita bisa diperlengkapi melalui firman Tuhan ini. Nah, salah satunya adalah kitab Yosua. Mengapa kita perlu membaca kitab Yosua? Mungkin ini salah satu kitab yang teman-teman mungkin suka. Kenapa? Karena ini lebih banyak mengenai tentang cerita. Nah, jadi ini adalah kisah di mana Yosua itu membawa bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan. Yang di mana Yosua itu ketika itu bisa dikatakan masih muda untuk sepantaran mereka ya, karena kan kalau orang zaman dulu itu kan ratusan tahun itu masih dianggap muda gitu loh, bahkan meninggal di umur di bawah 100 tahun itu ya seperti kena kutuk gitu. Kenapa? Karena saat itu tuh umur umur ratusan tahun itu masih terlihat biasa, masih muda lah bisa dikatakan. Nah, Yosua ini adalah anak rohaninya dari Nabi Musa. Jadi ketika dulu dia bersama dengan Nabi Musa, dialah orang yang terus-menerus bersama dengan Nabi Musa ini, si Yosua ini maksudnya. Nah, dan si Yosua itu adalah salah satu orang yang diutus untuk melihat tanah Kanaan. Jadi ada 12 pengintai. Nah, dua pengintainya itu percaya kepada Tuhan, 10-nya tidak. Karena 10 itu yang telah membuat bangsa Israel itu untuk tidak masuk ke tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, Yosua itu adalah salah satu orangnya yang percaya kepada Tuhan. Jadi bisa dikatakan Yosua itu adalah generasinya dari Musa. Jadi dia bukan generasi selanjutnya dari Yosua, tapi dia ini sebenarnya dari generasinya Musa. Dengan kata lain dia generasi yang tua. Nah, penulisnya ini adalah Yosua sendiri yang dimana kita bisa belajar untuk supaya percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, untuk apa kita membaca kitab Yosua ini? Yang pertama adalah agar kita percaya bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan karena tiada yang mustahil bagi Tuhan, maka tiada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, mungkin kita punya pemikiran, itu kan bagi Tuhan. Memang tiada mustahil bagi Tuhan. Tapi kan kita manusia. Kita juga tidak melakukan firman-Nya dengan sempurna. Iya, betul sekali. Termasuk juga saya. Tapi bukan berarti Tuhan itu tidak punya kasih karunia. Sama seperti si Yosua ini. Coba kita baca dulu ya di dalam Yosua 1 ayat yang kelima. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini adalah kata-kata Tuhan Yesus pada saat itu ya. Jadi ini supaya teman-teman juga mengetahui bahwa dari Kejadian sampai Wahyu itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Jadi sekalipun dulu di perjanjian lama itu belum ada namanya Yesus, tetapi Yesus sudah ada karena dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dan dikatakan Tuhan di sini itu adalah pribadi dari Kristus itu sendiri. Nah, jadi supaya teman-teman tidak bingung ya. Nah, kita lanjutkan lagi bahwa seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Inilah janji Tuhan kepada Yosua. Coba kalau kita bisa pikir-pikir baik-baik, apakah Yosua itu lebih hebat daripada Musa? Enggak. Karena Musa kalau kita melihat dari background-nya, Musa itu membelah lautan. Sekalipun semuanya karena Tuhan ya. Tapi kita bisa melihat pemakaian Tuhan dalam kehidupan Musa itu luar biasa. Bahkan sampai dikatakan bahwa tidak ada nabi yang melihat muka dengan Tuhan. Cuma dia doang, dialah nabi yang terakhir yang
melihat muka dengan muka sampai pada akhirnya dia 40 hari di Gunung Sinai. Dia itu yang menulis kitab dari Kejadian sampai kitab Ulangan itu, ya. Dia yang menulis itu semua, kecuali di kitab Ulangan itu dia pada saat sudah mau masuk nih, setelah Musa memberikan jabatan kepada Yosua itulah, kurang lebih detik-detik seperti itulah dia menuliskan kitab Ulangan. Nah, kita bisa lihat baik-baik bahwa itulah perkataan Tuhan, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai kamu. Artinya adalah ini perkataan juga untuk kita semua. Kalau dulu Tuhan mengatakan kepada Yosua seperti itu, maka Tuhan juga mengatakan kepada kita, karena kita adalah umatnya. Jadi bukan berarti Tuhan menyuruh kita membaca kitab Yosua ini supaya kita hanya sekedar mempelajari sejarah saja, tapi kita juga melihat bahwa kalau dulu aku memakai Musa, dulu aku memakai Yosua, demikian aku ingin memakai kamu. Justru yang Tuhan inginkan adalah coba buatlah sesuatu hal yang menurutmu mustahil. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang mustahil dalam hidupmu, bacalah kitab Yosua. Coba kita lihat salah satu anak muda ini yang luar biasa dipakai dengan Tuhan. Kalau dulu Tuhan pakai Nabi Yosua atau Tuhan dulu pakai Yosua ini, Tuhan juga pakai kita. Tidak peduli background kita tuh apa. Karena Yosua pun kalau dibandingkan sama Musa ya beda jauh lah. Sudah beda jauh. Tapi karena Yosua itu modalnya adalah ketaatan, dia tetap percaya, bahkan sampai pada saat itu mereka pengen dilempari juga dengan batu, karena dia tetap percaya bahwa tanah Kanan itu dapat mereka dapatkan, sekalipun di situ ada banyak sekali raksasa-raksasa, tapi karena dia percaya kepada Tuhan, dia diselamatkan oleh Tuhan, dan 10 pengintai itu dihukum sama Tuhan Yesus. Jadi yang pertama, kalau kita bisa pelajari kitab Yosua ini, adalah kitab yang sebenarnya mengajarkan kepada kita, semustahil-mustahilnya apapun dalam kehidupan kita, pasti kita bisa. Nah, tapi pertanyaannya, apakah yang kita lakukan itu sesuai nggak dengan kehendak Tuhan? Kalau itu melawan firman Tuhan, sekalipun bagimu itu tidak mustahil, itu akan menjadi mustahil. Kenapa? Karena Tuhan tidak menyertaimu. Tapi kalau misalnya di hadapanmu terlihat mustahil, tapi kalau memang Tuhan yang menyuruhmu ke sana, Tuhan yang menyuruhmu membangun sebuah bisnis, Tuhan yang menyuruhmu membangun sebuah keluarga yang harmonis, atau teman-teman yang luar biasa, tim yang kokoh. Kalau Tuhan yang suruh, pasti akan terjadi. Itulah fungsinya kenapa kita harus membaca kitab Yosua ini. Karena kalau kita lihat secara backgroundnya, bangsa Israel itu untuk menguasai tanah Kanan itu bukannya dalam satu hari atau dalam satu kali perang. Mereka itu berhari-hari, bahkan sampai berbulan-bulan. Bahkan sampai ketika Yosua pun sudah meninggal bersama dengan para tua-tua yang lain, tidak semuanya bangsa Israel itu masuk atau mereka itu sudah mempunyai tempat yang tetap di dalam tanah Kanan itu. Kan ada 12 suku tuh, jadi nggak semua suku itu langsung dapat. Karena tergantung dari kekokohannya mereka masing-masing. Gitu loh. Nah, kedua dari kita pelajari ini adalah, yang kedua adalah Tuhan ingin bekerja sama di dalam kemustahilan kita. Tuhan ingin bekerja sama kepada kita. Jadi kalau kamu merasa diri ini terlalu mustahil lah saya bisa masuk perusahaan ini, terlalu mustahil lah saya bisa berubah, saya bisa menjadi anak yang baik, saya ini kan sudah bertato, saya ini kan sudah orang yang sudah munafik parah, saya ini orang yang berdosa sekali. Justru antidotnya itu cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kalau kamu merasa seperti itu atau sesuatu hal yang mustahil semuanya, datanglah kepada Tuhan Yesus. Nanti Tuhan Yesus kasih tahu caranya. Tuhan Yesus nantinya akan menuntun kamu lewat dari teman-teman gereja, atau mungkin lewat orang tua, atau lewat siapapun Tuhan akan mengutus semuanya itu. Dari sini kita bisa belajar bahwa betapa ajaibnya Tuhan kita itu. Kalau Tuhan kita ajaib, maka minta dong sama dia. Kalau Tuhan itu memang tiada yang mustahil bagi dia, kita minta dong, atau membuat visi yang dimana di luar dari jangkauan kita. Sekalipun tetap realistis ya. Misalnya kalau misalnya teman-teman pengen membuka usaha, setahun saya pengen mendapatkan 5M. Misalnya, profitnya harus segitu dalam 1 tahun. Nah, lihat diri kita dulu. Karena masalahnya, kalau Tuhan misalnya memberikan kita seperti itu, kita mampu nggak mengelolanya? Nah, jadi makanya butuh kerjasama antara kita dengan Tuhan Yesus. Amin. Jangan lupa baca kitab Yosua ini. Thank you. God bless you.